Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadratu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Silahani wa syahadu wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo baca. Ayo gantian yang baca. Bikin baca dan kan takfin. Qallu takfin al-mayyit satru jami'i jasadihi siwa ra'sil muhrimi wa wajhil muhrimati bisawbin wahidin wa akmalu satruhu bisalasi lafaifa fi zakari wa lifafataini wa idarin wa khimarin wa qamisin fil unsa. Hamlul mayyiti yahsulu hamlul mayyiti bi ayyi hayatin tusamma hamlan tahrumu in kanat muzriyatan aw yukhsha minha suqutu. Terus. Arkanus salati 'alal mayyiti sab'atun an-niyatu wa arba'u takbiratin wal qiyamu 'alal qadiri wa qira'atul fatihati ba'da iddat takbirat wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah wa du'a lil mayyiti ba'da tsalitsah wassalamu. Bismillahirrahmanirrahim. Takfinul mayyit. Sekarang pembahasan mengubur mayit. Kafan. Oh ya, dafnu kembali. Takfinul mayyit, sekarang pembahasan tentang mengkafani mayit. Aqallu takfinul mayyit, paling sedikitnya mengkafani mayit satru jami'i jasadihi, menutup semua badannya. Paling sedikit. Siwa ra'sil muhrim wa wajhil muhrimah. Selain kepalanya orang yang muhrim dan wajahnya orang yang muhrimah, perempuan yang ihram. Bithaubin wahid, dengan kain, dengan satu kain, dengan baju satu, dengan satu kain. Itu aqallu kafan. Jadi kalau seandainya cak kita ini berarti dari ujung ke ujung tutup dengan satu kain. Paling dikit. Paling sedikit. Di sini pun tidak harus syaratnya putih, tidak. Terserah. Nak warna apa? Afdolnya putih. Bikin cari sensasi, pakai batik, monggo silahkan, tidak masalah. Afdolnya putih. Boleh nak warna apapun kafan, misal saking miskinnya ndak kate sama sekali, wong ndak kate ngaguk. Kafan ndak kate, cuman sarung dibelah biar panjang, ya dibelah kan panjang. Nah dijadiin kafan, boleh tak? Boleh. Yang penting tutup aurat, bukan tutup aurat, tertutup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kamu enggak? Apa? Tetap sama nanti. Bukan seluruhnya, tetap seperti orang hidup. Apa mayat lanang enggak? Itu nanti hak itu berbeda-beda. Ada hakullah, hakul adami, hakul jenazah, nanti ada. Nah, yang di sini pembahasannya paling sedikitnya. Kalau sekiranya tidak ada lagi, kecuali misal kerudung kan kecil, maka didahulukan auratnya. Sama seperti urutan kita dalam sholat. Kalau seandainya tidak katik lagi, cuma ada segitiga baik, pakai segitiga, sholatlah di situ. Boleh tak? Boleh. Mau tidak ada lagi, baju udah ada, misal habis kena bencana, semuanya tidak ada. Nah, yang ada cuma itulah, ya pakai itu, pakai segitiga itulah, sholatlah. Ini kalau tidak ada yang lain, tidak ada sarung dan lain sebagainya. Kalau ada haram. Sama halnya jenazah ini, paling sedikitnya dari ujung rambut sampai ujung kaki tertutup. Tidak katik lagi auratnya. Auratnya. Memang tidak. Walhasil tertutup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Abdul kainnya ada berapa kan? Kalau itu. Ini salah faif nanti. Wa akmaluhu nanti. Nah, untuk warna
bebas nak warna apa ya, kecuali orang ihram atau muhrimah, orang yang sedang melakukan umrah atau haji masih ihram di situ, belum selesai ihramnya, kan lanang pakai kayak ini tuh. Enggak, kepalanya enggak usah ditutup, enggak usah dipocong. Kepalanya enggak usah dipocong. Kemudian kalau Tino ini baik apa cakur pakai kerudung tuh lah. Bawahnya enggak? Bawahnya itu mana? Seperti pakai kerudung sudah. Pakai kerudung aja, bawahnya enggak? Iya bawahnya lah, mana nih? Nah, kalau lanang enggak usah dipocong sampai sini. Kalau perempuan dibuka. Miring lanang kan? Apanya? Kata sampai sini. Iya kalau ihram kan miring. Tapi kalau kalau jenazahnya tetap sekian. Tapi kepalanya kekeper apa ya, dibuka. Enggak usah ditutup, enggak usah dipocong kepalanya. Ini enggak. Itu kalau sedang ihram. Kalau cak gitu tidak gelo-gelo. Wa akmaluhu satruhu bi thalathil lafaif fi dzakar. Paling sempurna 3 lapis fi dzakar untuk laki-laki. Kalau mayitnya laki-laki, jenazahnya laki-laki, 3 gulung. Apa 3 kain. 3 lipat. Nah, kalau lanang. Kalau Tino walifafatani wa izarin wa khimarin wa qamisin fil untha. Kalau yang perempuan 2 lipatan. Wa izarin sarung, khimarin kerudung, qamisin jubah. Fil untha untuk perempuan. Jangan ya. Apa mana? Oke. Banyak. Susah enggak praktek ini. Pertama, kalau yang lanang ya, kalau yang lanang kafan yang pertama diletakkan kafan yang paling lebar. Tengah ya. Paling bawah dulu. Setelah lebar, kemudian dikasih kapur barus. Untuk itunya ya. Enggak di kertas. Ini kertas tuh. Ambillah. Nah, enggak apa-apa. Mana yang jadwal ujian? Ini simpan jadwal ujian. Nah, ini kafan yang paling lebar. Tapi kalau zaman sekarang kafan itu sama semua ukurannya. Ukuran apa? Semeter. Nggak tahu ukuran, alhasil sama sekarang. Kalau alhasil taruhlah kafan yang paling besar. Kemudian kasih kapur barus. Setelah ditumbuk itu jangan bulat-bulat ya. Kapur barus. Kau tahu ya kapur barus? Apa kalau bahasa di Jawa? Karbon kalau di Jawa tuh. Nah, itu ditumbuk. Biar tidak kate apa namanya? Binding dan lain sebagainya, tidak kate nanti biar tidak cepat dimakan hama, tidak dimakan ulat, cacing dan sebagainya. Jenazah itu biar awet dikit. Taruh di kain. Ini lanang dulu, saya bahas lanang ya. Taruh sini. Habis itu taruh yang agak kecil. Kalau sama kan? Tidak masalah. Kalau ada hati lagi. Nah, setelah itu taruh itu lagi kapur. Kalau nak afdol ya. Kemudian taruh sini yang ketiga. Setelah 3 jenazahnya taruh di sini. Nah, sebelumnya dikasih itu dulu kapur barus. Nah, setelah itu ini hanya kapur barus, hanya biar awet saja, tidak dikasih tidak masalah. Ya, tidak dikasih tidak masalah. Intinya kan tadi yang paling wajibnya itu yang penting terbungkus. Nah, ingat kalian, jangan ribut kalau ada cak ini, yang penting kewajiban selesai sudah. Nah, seperti apa? Misal ada uang mandikan jenazah, nah dicelup cak teh baik. Cak mono, tidak usah protes dan sebagainya. Kalau memang itulah terpaksa, ngapo? Kewajibannya cuma cak itu. Kemarin yang memandikan wajibnya apa? Yang penting basah, dari ujung rambut ujung kaki basah, sudah. Nah, seperti ini juga. Kalau sekiranya tidak dikasih kapur, sudah lewat ke apa? Kewajibannya hanya menutup dari ujung rambut ujung kaki. Setelah dikasih kapur barus, diikat. Nah, diikat. Nah, kalau ada yang mengatakan
ditulis di sini ditulis pakai minyak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi tidak boleh menggunakan pena dan lain sebagainya, menggunakan minyak wangi Atau habis dilipat tadi tuh. sebelum dilipat. Ini kan jenazah taruh tulis di sini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dadanya, Oh, di dada. di dadanya. Tanda memang la terpaksanya misalnya lupa di atas kafannya tidak masalah. Walhasil tidak boleh ditulis pakai pena ataupun kertas dan sebagainya. Bismillah. Tidak boleh. Kenapa? Nanti tulisan tersebut akan bersama dengan jasad yang hancur. Tidak boleh. La ilaha illallah itu mulia. Kok bersama dengan barang-barang yang sudah membusuk? Nah, di situ tidak boleh. Makanya ada wong-wong tuh yang meninggal bawa-bawa jimat tuh tidak boleh. Bukan bawa jimat ya. Kadang ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ditaruh di tangannya, tidak boleh. Ya. La ilaha illallah. Apa? Yang bisa. Iya, ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak boleh. Karena nanti akan hancur kan badannya. Gunaan yang kawan. Untuk apa? Gunanya untuk biar sebagai isyarat dia tuh ada iman pada Allah. La ilaha illallah. Tapi tidak boleh menggunakan pena dan lain sebagainya. Kalau seumur hidup tuh jarang salah. sama baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sunnah. Enggak lah payu dak dem. Ya, habis itu nah sebelum ini ya. Kalau ketika ada orang yang meninggal, kemudian pas jenazah apa ya? Kalau saya meninggal, kemudian kecelakaan, hancur. Atau kecelakaan ndak hancur, tapi darah tuh ngalir. Sama nona mandike, ndak baca mandike. Nak nyolati ndak bisa, najis. Ndak bisa kita menyolati jenazah yang masih belum suci, ndak bisa. Suci ke dulu, suci ke dulu, mandi ke dulu. Kafan harus suci. Kemudian kalau saya kecelakaan, darah tuh ndak berhenti. Jangan no, ada beberapa cara. Di antaranya yang paling mudah, kasih es batu. Dengan es batu yang luka tersebut, insya Allah darah tuh berhenti. Tapi dia meninggal ya? Meninggal. Es batu kasih yang dingin, insya Allah darah tuh berhenti. Kalau berhenti, cepat-cepat mandi ke. Nah, kemudian ketika awal-awal meninggal, kan kemarin kalau seandainya ada keluarga kita akan meninggal, kita bahkan diperbolehkan tidak Jumatan. Masih ingat? Lala lupa. Masih ingat tak? Lino, uzur untuk jamaah atau Jumat. Keluarga kita ada yang nak meninggal. Jangan, tidak usah Jumatan sudah. Itu kalau ada yang jago. Nah, kalau ada yang jago, kalau ada yang jago gak banyak. Misalnya yang perempuan, boleh yang lain keluar apa? Jumatan. Sikok be yang lanang ndak. Untuk apa? Untuk mentalkin nanti. Nah, ketika meninggal, sudah meninggal, tangan tuh cepat-cepat taruh di sini. Tangan mayat. Tangan jenazah. Jangan sampai cak ini ditinggal. Kalau sudah ditinggal, ini kaku. Jenazah itu keras. Setiap awal meninggal cek itu enggak? Nah, ketika awal meninggal, dilemaskan dulu semua persendihannya. Kalau yang ngerti ya, cak ini pertama, cak ini semua. Seperti orang apa? Tangan diginikan dulu. Sendinya biar tidak keras. Diginikan dulu kanan, kiri, kaki seperti orang senam tuh. Prakteknya seperti orang senam. Tiduran, kaki diangkat. Bukan diangkat ya, lututnya diginiin. Dilipat. Diginiin. Walhasil untuk mempermudah nanti ketika kita memandikan. Tangan juga aja itu. Kalau tangan saya ini giniin dulu. Nah, pelan-pelan, jangan keras. Jenazah tuh sensitif. Nah, setelah saya ini, setelah selesai, ini diikat. Sini ini diikat. Ditali. Ya, seperti pocong. Apa biar tak temangap deh. Sudah karena jenazah itu sudah tidak ada. Tidak mangap. Karena jenazah itu kalau sudah meninggal tidak ada tenaga sama sekali. Ya, biar tidak mangap diikat. Ikatnya jangan menggunakan kain yang kecil.
pakai rafia, jangan, sakit. Pakai benda yang agak besar. Nah, cak ini, yang cak ini sekian lebarnya. Atau enggak bahasa, kalau biasanya kalau di Jawa itu kerudung. Kan besar. Nah, kerudung. Itu udah sakit. Tapi kalau rafia di sini sakit sini nih. Ya, kerudung yang besar. Terus Tinggal tambangan. sama baik. Kemudian kaki itu jempolnya diikat atau enggak sininya apa ininya biar enggak cak ini kaki itu cak wong terlentang enggak biar cak ini kaki itu diikat jempol diikat sininya pergerak ininya juga diikat tapi lagi-lagi jangan yang kecil tali itu yang besar. Nah, yang lebar talinya tuh. Kemudian ketika memandikan kemarin enggak boleh ini kan dibersihin, kuku dibersihin. Ya, kuku dibersihin semua dibersihin disuakin. Kemudian ketika mau mengkafani anggota sujud sunnah dikasih minyak wangi. 7 anggota sujud. Ya, ini telapak, ini kemudian jari sunnah kasih minyak wangi. Kemudian dikafani lah. Itu sebelum dikafani kan? Sebelum dikafani. Habis mandi ya. Nah, kemudian taruhlah di kafan di jenazahnya taruh sini diikat. Ikatnya jangan langsung sekaligus siko. Sini dulu, dilipatnya sini dulu. Ya. Rapetnya tambah lagi siko. Jangan langsung sekaligus biar cepat. 3 langsung sekaligus. Jangan. Ya, satu-satu. Satu selesai. Nah, berikutnya sampai ketiga. Terus diikat. Sini ada 3, ada yang 5. Ikatannya tuh. Kalau 5, sini 1, kemudian sini 1, ujung bawah apa? Di bawah kaki 1 sini tuh. Untuk apanya namanya? Sini 5. Boleh sini? Silakan. 1, 2 biar terbuka, biar kuat. 1, 2, 3, 4 di sini. Di lutut ya. Di lutut 4 sini, 5 di bawah kaki itu. 1 di pucuk pala. 1 pucuk pala. Oh, enggak nyambung enggak? Itu jenazah itu kalau lanang. Kalau tino ini 2. Kemudian cara membuatnya cak mono sebenarnya ada apa namanya? CD-nya, ada sempaknya sebenarnya. Ini disebutkan enggak? Ada katik di sini. Sebenarnya ada sempaknya juga. Lanang juga ada sempaknya. Cara buat sempaknya tuh cak mana sih? Ini ada katik. Nah, cara buat sempaknya cak ini nah. Apa pola? Nah, cara buat sempaknya kayak ini. Lanang bentuknya kayak ini nah. Lanang atau betina sama baik, ada sempaknya. Ini seandainya 3 tadi ya. Taruh dulu sih. Nanti dulu. Ada beranya juga. Tapi lagi-lagi wajibnya hanya siko. Apa? Astagfirullah. Wajibnya siko menutup dari ujung rambut ujung kaki. Kalau lanang setelah ini 3, ya setelah 3 maka nanti ada imamah, boleh pakai imamah, pakai kopiah. Boleh. Dipasang untuk mayat. Dipasang untuk mayat. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk sempaknya. Nah, taruh dulu di sini baru jenazah. Oh, cak bayi ya. Cak bayi. Jangan jenazah dulu baru ini diambil, enggak. Kafannya diatur dulu. Setelah ini, nah, sini kan kakinya. Diikat dulu ini. Nah, ini diikat. Ndak lanang ndak tino sama. Kemudian lanang boleh pakai apa namanya? Pakai kopiah, pakai imamah, boleh pakaiin. Kalau memang ada. Dan jangan melebihi. Jangan yang mewah, ndak boleh. Untuk waris.
Nah, yang mewah itu untuk waris. Nah, setelah sempaknya seperti ini kalau lanang selesai, nak pakai imamah selesai. Sekarang Diikat tak? diikatlah sini, diikat. Nah, diikat sini. Ndak lanang, ndak tino, samo. Kemudian kalau tino samo ada sempaknya yo. Kemudian ada gamisnya. Cara buat gamisnya kayak ini. Cara buat gamisnya siapa orang ada gabung sini, tidak apa-apa orang ada. Duduk lah. Cara buat gamisnya itu kayak ini. Ada gamis bulu malah. Untuk tino. Oh, untuk Ini jadi celana. Nah, ini untuk sempaknya kayak ini modelnya ya. Nah, untuk gamis tapi jangan jenazah dulu ditaruh, kafannya diatur dulu. Nah, untuk gamisnya kayak ini. Ini kan sebelah sini, ini kayak ini berarti. Nah, ini kayak ini. Ini kayak ini. Kemudian kebalik. Nah, ini kayak ini. Jenazah taruh sini, ini kepalanya. Nah muncul kan kepalanya sebelah sini berarti agak tinggi berarti yang sini. Udah bakalan gabung bulu ini sempak dengan jenazah. Ini agak bawah yang ini. Nah, kepala ini gamis untuk perempuan ya. Apa? Jenazahnya taruh sini. Nah, muncul kepalanya, tutup. Nah, inilah gamis. Dikat lagi dah. Dah, kayak inilah. Sampai kakinya. Tidak lah, sampai bawah lutut. Ya, tidak sampai kaki. Sampai lutut biasanya tuh. Cak daster emak-emak yang di rumah biasa, daster santai kan di bawah lutut. Kalau kasih dasternya kan Susah. Age nak cak jejas pulo age yang lanang tuh bejas pulo becelano udah. Jadi sasis. Yang muda. Yang muda. Nah, intino ini kepalanya. Baru sempaknya. Kemudian kerudung samar nanti dulu. Kemudian bra BH dipakai cuma kain apa? Kain baik lurus baik. Nah, kayak ini nah, anggap kain panjang ya. Nah, ini ditutup dari awal sampai keliling. Bukan beranian, tidak. Ya, BH kain biasa baik dari keliling untuk itunya baik. Nah, setelah itu kerudungnya. Kerudung seperti kerudung biasa. Apanya? Selapis boleh, nak 2 lapis boleh. kasih cover baru lagi dah. Enggak. Cukup kabur barus tadi sudah. Sudah cukup kabur barus. Setelah ini selesai, kemudian kerudungnya seperti biasa tuh lah, cak biasa kerudung. Tapi dari kafan. Boleh enggak kerudung dari manusia? Boleh baik. Peniti Enggak boleh. jar mental. Enggak. Apa? Ya apa ya? Enggak boleh yang tajam-tajam. Diikat tuh lah. Diikat tuh lah. Setelah ini baru kafannya dilipat. Kafannya cuma dua lapis untuk perempuan. Karena lah banyak igo. Nah, lah berapa igo yang perempuan nih? Sarung betina ya? Apa? Izar. Mana ini? Gamis tadi. Gamis. Gamis itu sering menutup dada pula kan? Gamis tadi kan? Apa? Gamisnya dia menutup badan seluruh kan? Boleh dan sendiri. Enggak apa enggak pakai BH ya. Enggak masalah. Enggak pakai masalah pun enggak masalah. Enggak pakai pun enggak masalah. Ini kan yang sempurna. Tapi tidak tahu kalau di daerah tidak pernah nengok. Dipakein berapa tidak? Usah tak pernah nengok lah. Aduh. Ya minimal kan tahu tapi tidak pernah dengar. Kadang betina nak jadi tas. Tidak pernah dengar. Itu tak sarungnya kan sarung. Apa? Sarung betina. Sama baik. Sarung tina tadi tuh lah. Wa izarun sarung berarti dari sini. Banyak kain itu. Banyak kain banyak nian. Ekornya. Ini kan sempurnanya. Ya wajibnya cuma sikok tulah. Dari ujung rambut ujung kaki terbungkus sudah. Nah sempurna seperti ini. Berapa lapis? Banyak. Paham enggak? Nah kalau melebihi dari ini
ahli waris berhak melarangnya. Boleh melarang. Boleh enggak 10 lapis? Boleh. Tapi kalau waris tidak terima, tidak boleh. Jangan 10. Ini untuk saya agak nak matinya. Nah, ahli waris kan kayak itu. Kalau seandainya ada tuntutan, tidak masalah. Tapi kalau seandainya masih 3 lapis, itu hak mayit. Hakul mayit. Paham enggak? Boleh. Dan tanya enggak sampai sini? Jam berapa ini? Semua orang tuh. Orang berapa? Cuma ada. Orang 5. Cukup enggak? Ayo lanjut. Ada yang tanya enggak? Lanjut. Jadi Hamlu. jenazah cara mengkafan jenazah kalau lanang 3 lapis, kalau tino 2 lapis tapi banyak galo tuh. Sekarang hamlul mayit. Itu kan Apa? yang kata seorang tuh ngelipat angkatnya kapan dah? Setelah mati, setelah sakaratul maut selesai, biar dak mangap mulut tuh, takutnya mangap, diket. Sebelum Itu dikafani kan? waktu mandi itu kan. Dilepas lah mau mandikan. Nah, untuk supaya aman, ketika selesai mandikan, langsung sholati. Ini yang tidak ngerti ini, tidak disolati. Sholati tempat tidak masalah. Tidak harus bawa ke musola ke masjid, tidak. Misal memandikan itu pertama orang yang amanah ya. Pertama kalau memandikan itu sesuai jenis. Ada syarat pula yang mau mandi. Iyalah harus amanah diantaranya. Sunnah-sunnahnya nanti di situ adab-adabnya. Pertama sejenis. Kalau lanang yang mandi ke. Kalau anak ya. Kalau tino yang mandi ke. Kecuali kalau ada katik lagi baru lawan jenis itu pun yang ada kerabatnya. Kalau tidak katik kerabat tidak usah. Misal sebatang para tino, tidak katik galak yang mandiin. Cuman tinggal semprot be. Tidak usah dimandikan, digosok dan lain sebagainya. Ngapa? Lanang yang mandi ke. Boleh lanang asal masih kerabat, ada mahram. Nah, itu pun dengan syarat yang tino tidak galak. Tapi kalau ada yang lanang jangan macem-macem bagian tino tuh, karena jenazahnya tino. Begitu juga sebaliknya. Nah, ketika memandikan itu pertama orang yang amanah. Sekiranya tidak ember mulutnya. Kalau ada buruk, simpen buruknya. Bahkan di situ sunnah ketika memandikan di tempat yang sepi agak terangkat, kemudian ada bukhur, ada wangi-wangian. Ngapa? Takutnya jenazah ini mengeluarkan aroma yang tidak sedap, tercium wong tidak lemak. Makanya ditutupilah dengan bukhur itu. Ini kalau nak memandikannya di ruangan tertutup. Kalau bisa tertutup galo-galo. Seperti di kamar kalau mungkin. Kalau tidak mungkin ya udah di luar satir keliling. Iya. Tapi tadi utamanya afdolnya tutup galo. Nah, buat tenda nian, tutup atap, tutup di atas tutup, samping tutup, itu afdolnya utamanya. Kalau tidak baca ya sudah di atas buka, samping kanan kiri tutup. Yang berhak masuk di situ yang hanya memandikan dan yang membantu. Tidak katik kepentingan, tidak usah ke sana. Lagi lagu ganggu. Nah, selesai di situ langsung dikafani, dibawa dikafani di situ tidak. Kalau dia yang di daerah Jawa itu langsung dikafani tempat. Keluar Habis mandi. habis mandi kan ada tempatnya berdekatan. Langsung diangkat ya. Setelah itu diangkat, bungkus, sholati. 1 orang 2 orang nyolati beres. Ngapa? Akik dibawa ke masjid takutnya keluar najis. Misal ada kotoran dari perut keluar cairan. Najis gak? Itu ngeluarin tadi diurut ya. Apa itu? Nah, ngeluarin kotoran di perut. Itu kan kalau awal-awal. Ya, diurut dulu sebelum dimandikan, diurut. Wanti-wanti, khawatir takut ada kotorannya di sini, makanya diurut dulu biar keluar. Misal, yang bawahnya
dibuat mainan gunjang-gunjing dibaca ini tuh. Ya, digunjang-gunjang. Nah, mungkin mules sampai muntah misal. Walhasil sampai keluar kotoran misal. Najis kan, enggak baca disolati. Ada kotoran keluar misal setetes kencing atau setetes, kalau tahu sih, kalau udah tahu udah masalah. Atau kotoran yang keluar najis, enggak baca disolati. Ganti kafan atau enggak disuci ke. Makanya ketika selesai mandi ke dibungkus rapi, setelah dibungkus sholatlah 1 atau 2 wong. Habis itu kok ada kotoran, sudah disolati, kewajiban kita selesai kan? Kan kifayah. 1 orang yang ngerjakan sholat cukup. Enggak, sudah bawa ke sana sudah. Nah, usahakan kalau bisa jangan nunggu nak di musola nian, jangan usah di masjid nian. Kalian tuh yang tahu setelah dimandikan, nah masih di rumah Ustaz, sholatilah di rumah. Nunggu kerabatnya yang datang, sholatilah dulu. Khawatir tadi mempersulit kita. Kalau seandainya ada kotoran yang keluar dan lain sebagainya, sholati 1 wong, selesai. Kok nanti ada yang lain sebagainya, lalu sudah disolati. Mau enggak? Tanya enggak? Tanya lagi dah Medi. Atau kan kalau mayat ada darah kan tidak boleh saja kan? Tidak boleh lah. Karena kalau perang kan itu kan memang tidak boleh dimandikan untuk saksi. Kalau orang yang mati syahid, perang membela Allah, membela agama Allah, sudah, misal ada darahnya, baju itulah, darah itulah, sholat tidak baca, kubur be langsung, kafani kalau ada kafan, kalau tidak masalah. Nah, kalau darurat ya sudah, apa mau dikata? Yang di Arab tuh habis perang kan mayat yang mati itu dikumpul banyak kan ribuan, habis itu disolati oleh itu pasukannya. Allah alam. Kalau jenazahnya najis, jenazahnya ada kotoran, tidak baca, masih berlumuran darah kan. Ini lagi tak? Itu kalau mati syahid, tinggal itulah untuk saksi age dia. Kalau perang Indonesia Belanda ya. Walhasil perang membela agama, bukan membela harta, membela kekayaan. Yang dimaksud di sini perang memang nanti ada syahid juga, tapi tidak tergolong di sini. Orang melahirkan mati syahid, orang mencari ilmu mati syahid, ya tidak. Tapi tidak termasuk dalam konteks ini. Nah, Medi mati sini, mandi ke sholati. Kan mati syahid, beda babnya. Iya memang mati syahid, tapi beda bab. Yang dimaksud di sini membela agama Allah. Itu udah usah dimandi ke, udah usah disolati, langsung kubur. Kalau kafani silahkan. Kalau enggak masalah. Tapi usahakan kafan lah. Tapi kalau kebanyakan nigo, seperti di Aceh kemarin lu, yang bukan perang tapi di Aceh tsunami kan, tinggal pakai bulldozer. Nah bulldozer taruh situ 2, 3, 4, 100 tutup enggak ngubur. Iya, enggak tahu ngadep kemana, wallahu a'lam sudah. Nah sekarang kalau enggak seperti itu, enak nunggu ngadep ke kiblat galau dan lain sebagainya, keburu busuk, takut membahayakan kepada yang lain. Ambil bulldozer itu kalau darurat. Kalau kok wajib kiblat, dak kiblat kita yang berdosa. Nah, kok awalnya kiblat mungkin jatuh dan lain sebagainya, itu sudah lepas dari kan. Pernah kejadian ketika ditaruh jenazah tuh, taruh jenazah kiblat, habis itu dikubur, belum selesai ngubur, mungkin ada apa, akhirnya dibongkar lagi, jenazah itu sudah tidak menghadap kiblat, terlentang. Nah, tidak tahu kenapa sebabnya, akibatnya tidak tahu. Kalau seperti kita sudah lepas dari dosa
tidak menghadapkan kiblat itu, karena dari awal kita nggak kiblat, terakhir kita ngobrolkan kiblat, kok dia kok berubah sendiri, misal Pegal pula. karena pegal, nah anak cak ini Allah. Nah, ketika jenazah itu meninggal, roh itu, nah kan ditanya soal mungkar nakir, itu yang mendapat siksaan roh saja, jasad saja, apa cuman ada yang mengatakan roh dan jasad. Nanti kita di dalam kubur kita seperti hidup biasa, cak inilah pendapat pertama. Pendapat yang kedua, roh itu di sini sampai dada bayi, sampai dada ya, sampai perut setengah, fisodrihi sampai dada ya, sampai dada. Roh ini sampai sini, bawah dekati rohnya. Pendapat yang ketiga, roh itu ada di sini antara kafan dengan kulitnya, antara kafan dan jasadnya di tengah-tengah. Nah, terlepas daripada itu, siksa kubur itu ada urusan cak manapun roh atau jasad, yang penting kita yakini siksa kubur itu ada, nikmat kubur itu ada. Tanya ada? Tanya lagi tak? Wallahu a'lamu bissawab. Cuma sebab jadilah